Emang pacarannya gimana sih? Ya kalau cuma biasa ya Kak ya. Maksudnya kayak aku udah living together sama dia. Daripada lu nonton nggak ngerti, gue kasih contoh nggak gitu kan. Wah, berarti kamu cewek nggak tahu diri. Pas ketemuan itu memang bener-bener kelihatan banget kalau dia tidak menyukai seorang wanita. Jadi melambai Banget. Selain itu ada fasilitas apa lagi? Mungkin rumah, mobil jadi milik kamu gitu? Enggak sih, belum, karena dia cuma minta pernikahannya berjalan dulu. Dia jadi kayak hanya sebatas kontrak aja. Coba kamu sapa dia. Hai, kamu miskin kalau gak ada aku ya. Dia nggak berdiri karena nggak suka cewek. Ada gini nggak? Nah, punya lu kecil. Oke, kita sebut saja Kiara. Kiara kali ini akan bercerita seperti apa? Tapi sebelumnya disclaimer dulu, kalau ada penjelasan sedikit nyerempet ke 18 plus itu semata hanya untuk edukasi. Edukasi seperti apa sih? Edukasinya tuh jangan ditiru, hanya untuk menjadi pelajaran pengalaman hidup Kiara kepada semua orang untuk tidak ditiru. Begitu loh guys. Ayo kita dengarkan kisahnya Kiara. Ada cerita apa sih Kiara? Sebelumnya aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku sih Kak. Jadi aku udah pacaran 6 tahun sama cowok aku. Sebenarnya kalau dibilang belum ngapa-ngapain nggak mungkin ya Kak. Iya dong, 6 tahun gitu loh kamu. Kamu pacaran apa kredit rumah say? Lama banget. Gak nikah-nikah lagi. Nah itu sih kayak sakitnya tuh. Cuman namanya manusia ada bosennya ya Kak ya. Tapi yang di sini yang bucin siapa, kamu apa dia? Awalnya tuh aku bucin Kak sama dia. Cuma lama-lama aku bosen Kak. Maksudnya kayak kita kayak gitu terus Kak. Maksudnya Emang pacarannya gimana sih? ya kalau cuma biasa ya Kak ya. Maksudnya kayak aku udah living together sama dia. Ngerti nggak? Living together itu artinya tinggal bersama, alias kumpul kebo ya, istilah ya kan, istilah zaman dulunya gitu ya. Terus living together, orang tua kamu nggak tahu? Karena kan aku kerja terus merantau gitu Kak. Nah, aku tuh aslinya di Sumedang. Nah aku kerja di Jakarta terus tinggal sama dia gitu kan. Nah karena akunya 6 tahun bosen nggak mungkin ya gitu kan. Ya sebenarnya sih dia kayak aman-aman aja ngejalin hubungan sama aku. Cuman lama-kelamaan aku tuh kayak males Kak kalau hubungan sama dia terus. Oh, bosen banget gitu ya? Karena aku mikirnya kayak kok sama dia mulu gitu. Ya kan. Tapi Terus dia baik? baik, Dia baik? dia baik banget. Setia? Sumpah. Like queen banget, dia nge-treat aku bagaikan Wah, berarti kamu cewek nggak tahu diri. Dia udah baik, nge-treat like queen ya kan? Hanya karena bosen. enggak sih sebenarnya gini Kak. Pekerjaan aku sama pekerjaan dia kayak lebih maksudnya menunjang kerjaan aku. Oh, gajinya lebih gede kamu. Ya meskipun ya namanya pacar ya nggak harus menafkahi ya sebenarnya. Nggak, cuma di sini tuh aku mikirnya kayak lama kelamaan dia kok kayak numpang hidup gitu Kak. Oh, jadi kamu yang bikin ilfeel kayak gitu. Iya. Terus kenapa kamu nggak ngomong? Ih, kamu laki, harusnya Tapi kamu kan dong. aku mikirnya aku udah sama dia. Jadi aku mikirnya ya udah deh aku pertahanin gitu loh kan 6 tahun, tapi ternyata dia tidak menikahi aku. Dengan alasan? Ya itu keuangan sih dia bilang. Terus aku mau nunggu sampai kapan kan? Nah akhirnya ada suatu hari itu teman aku ngenalin Kak sama cowok. Dia tuh bilang mau lo mau nggak sih ini cowok mau cari istri katanya gitu. Terus bilang emang iya, ya cuman masalahnya dia gay. Si cowok yang mau nikah gitu. Cari istri dengan alasan? Dia udah dituntut sama orang tuanya buat nikah karena umurnya udah berumur lah gitu. Oh, formalitas. Dan dia juga memang hanya butuh status. Tapi dia minta pernikahannya secara sah dan agama. Bener-bener maksudnya sah dan secara hukum. Iya. Ya terus akhirnya aku menyetujui karena dia mau menafkahi aku tiap bulan kata dia tanpa Berapa menyentuh. duit? Ya di atas UMR Jakarta lah. UMR Jakarta tuh 5 juta. Ya, makanya berarti di atasnya 5 juta 100 itu udah di atasnya. Pokoknya dia bilang ya sekitar 15-20 lah. Oh, 15 sama 20. Gitu ya. Ya pokoknya segitu lah Kak. Menurut kamu penawaran menarik ya? Iya pasti. Selain itu ada fasilitas apa lagi? Mungkin rumah, mobil jadi milik kamu gitu? Nggak?
Enggak sih, belum, karena dia cuma minta pernikahannya berjalan dulu. Dia jadi kayak hanya sebatas kontrak aja. Kamu udah ketemu orangnya, dikasih tahu fotonya? Ya udah, akhirnya kita ketemuan kan sama si cowok itu. Nah, pas ketemuan itu memang bener-bener kelihatan banget kalau dia tidak menyukai seorang wanita. Jadi melambai. Banget. Tapi Lebay banget. cakep enggak? Enggak sih. Sama sekali. Iya, ya pasti mendingan pacar aku itu. Terus akhirnya aku to the point nih sama pacar aku. Gue mau nikah. Tanpa bilang bahwa dia tuh Enggak, tapi aku bilang sama dia. Aku nikah sama dia karena dia itu seorang dan hanya sebatas status aja gitu. Oke, disclaimer dulu ya. Ini kita bukan mengangkat atau apa, kita tidak mendukung hal-hal yang begitu. Makanya tadi dibilang di awal jangan ditiru gitu loh. Kita mendukungnya ya yang bener-bener cewek cowok, terus juga pernikahan resmi gitu. Oke, silakan dilanjut. Nah, terus si pacar aku ini mau jadi wali nikahnya. Kok wali nikah bukannya orang tua kamu? Karena aku udah sepakat sama dia untuk tidak mengetahui orang tua aku. Tapi berarti kamu berani sekali loh. Nanti kalau misalnya ketahuan orang tua kamu gimana? Jadi dia juga udah kayak ngebayar si orang ininya untuk bener-bener ya udah ya keluarga kamu nggak tahu nggak apa-apa, yang penting aku yang urus, yang penting pernikahan kamu sama aku tuh bener, kata dia gitu. Dan si pacar aku ini mengiyakan karena ternyata ya udah demi uang, ya udah nggak apa-apa, kan aku nggak bisa kasih kamu uang. Lebih ya. Terus akhirnya nikah kan sama dia. Karena aku mikirnya ini kan laki gue, suami gue, nggak mungkin dong kalau gue nggak ngapa-ngapain sama dia secara sah dong sama dia ya kan, aku mikirnya. Dan nikahnya nikah doang apa resepsi juga? Resepsi kecil-kecilan sih, itu aku nikahnya di Kalimantan, di tempatnya si laki gitu. Oke, Terus kan akhirnya kayak malam pertama dong Kak sama dia tuh. di rumah keluarganya. Di orang tuanya kan orang tuanya nggak mungkin, orang tuanya nggak tahu dia seperti itu. Iya Iya kan? karena kan mungkin di kampung juga ya nggak ada kayak gaya hidup seperti di kota gitu. Makanya. Ya. Terus akhirnya ketika mau melakukan malam pertama itu, ya aku bingung dong. Bingungnya karena, aduh, dia nggak berdiri karena nggak suka cewek, ya kan? Iya. Aku bingung. Tapi kan katanya perjanjian nggak disentuh-sentuh. Iya, cuman kan mungkin orang tuanya melihat Takut, takut dicek-cek ya. Iya, gitu. makanya kan. Terus akhirnya kayak gimana ya? Aku manggil ke dia kakak gitu kan. Gimana ya kak? Aku juga bingung. Ya kan lo tahu kan kalau gue bener-bener tidak menyukai wanita, sampai lo sentuh gue pun tidak ada yang terjadi. Ya aku juga bingung dong mau melakukan pun ya dianya begitu. Terus akhirnya ya si pacar aku juga gimana dong. Dia tuh ada di saat pernikahan itu. Dia juga ada, dan dia tahu aku Kan satu kamar. sebagai walinya kan. Iya, satu kamar sama dia. Terus akhirnya udah kita pulang nih masing-masing ke Jakarta. Terus si suami aku itu pun tinggal di apartemen bareng lakinya. Suami kamu, tinggal di apartemen bareng lakinya. Nah, kamu tinggal di mana? Aku tinggal ngekos pun sama cowok aku ini. Oh, jadi misal lagi. Iya. Nggak, nanti kalau tiba-tiba orang tuanya datang, kok? Ya kita perjanjian lagi untuk tinggal bareng lagi gitu kak. Oh, jadi emang orang tuanya nggak tahu tempat tinggal suami kamu? Enggak, dia nggak tahu karena kan namanya orang udah tua banget kak. Jadi dia kayak dia tuh bapaknya udah nggak ada. Nah, terus dia tinggal ibunya aja, dan dia tuh anak pertama. Ya adik-adiknya udah pada nikah dan dia belum. Cuman dia emang minta sih sama aku, bisa nggak sih lo hamil aja, nggak apa-apa sama cowok lo itu, supaya orang tua gue tahu gue bisa punya anak. Ya ampun. Terus gimana tuh jadinya? Iya, terus akhirnya ya gimana ya, aku juga bingung. Sedangkan si cowok aku ini begini, aku mau mutusin aku lebih cinta ke dia, sedangkan notabene dia suami aku tapi aku tidak mencintai dia gitu kan. Iya, terus kan kata kamu bosen. Nah, Akhirnya jadi nggak bisa melampiaskan dong dapetnya. tapi akhirnya ya aku tetap melakukan itu sama dia, sama si suami itu. kapan tuh? Kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi karena aku udah banyak cekcok nih sama yang si ini, karena dia terlalu menuntut. Ya udah, kamu kan dia belum udah dikasih sama dia nih, kayak gitu ya. Tapi nggak takut nanti ke dia si pacar kamu itu kalau dia marah terus membongkar bahwa rahasia kamu ke orang tuanya si cowok atau Enggak ke sih, orang aku tua kamu? karena aku percaya sih sama dia. Dia kalau nggak ada aku nggak bisa ngapa-ngapain kak. Maksudnya tuh kayak
apa-apa sama aku. Ya lu kalau misalnya nggak ada apa miskin dong istilah katanya ya. Nggak ada harga diri cowok. Ya kan lo kalau nggak ada gue lo miskin udah gitu. Sombong amat. Gitu lah intinya. Makanya dia mengiyakan kan aku menikah Iya. dengan yang ini. Nah, terus dia katanya cekcok gimana? Ya cocok kayak masalah dia malah kayak lebih seneng buat ngechat si suami aku yang ini. Buat kayak maksudnya tuh gini, ngechat uang bulanannya si Kiara udah belum ya kayak gitu. Kiara kayak sakit, manajer. iya dia Kiara sakit nih padahal aku baik-baik aja. Kiara sakit nih kayak butuh uang gini. Kiara kayak gini, hah maksudnya apa gitu. Iya, jadi dia yang bengis ya. Makanya. Tapi dikasih ya sama suami kamu? Iya karena notabene dia suami aku kan, meskipun aku juga nggak enak lah, maksudnya gue mau nyentuh lu aja lu nya begitu gitu kan. Dikasih lah tuh kalau pas sakit duit Iya dia ngasih ke aku berapa juta? tapi tuh aku baru tahu loh kak. Oh, sekarang ini baru Iya, tahu. baru Padahal tahu. sering. Berarti masuknya ke rekening dia dong? Iya makanya aku baru Wah, parah. makanya aku pikir hah kok ini uang dia ngasih uang bulanan kayak lebih terus ya, tapi ngasih ke aku misalnya kayak cuma 20 juta misalnya gitu kan, tapi ternyata sebenarnya dimutasinya tuh lebih gitu loh. Kan aku juga jadi kayak Kok enak dia? makanya kalau nggak ada gue lu miskin. Hei, coba kamu sapa dia. Hai kamu miskin kalau nggak ada aku ya. Ya, Oke, terus tapi kamu nggak mencari yang lain dari kebosanan itu? Kayak kamu kayak toksik gitu ya? Nggak bisa kayak secara tidak langsung kalau menurut aku sama-sama juga dia tidak bisa hidup tanpa kamu juga tidak bisa hidup tanpa dia. Karena apa? Karena kamu kartunya kamu ada di dia. Iya. Bener gak? ya itu karena itu. Tapi Terus akhirnya kamu main waktu itu gimana ceritanya sama si itu, sama suami kamu, kok bisa? Sedangkan dia aja gak bakal naik tuh. ya akhirnya ya mau nggak mau dong aku paksa buat kayak aku beliin dia jamu kayak gitu-gitu kak. Itu prosesnya gimana? Di mana? Di apartemennya dia? Iya di apartemen dia. Niat kamu supaya Iya dia maksudnya sembuh. iya karena aku mikir gini loh, namanya manusia nggak mungkin lah kak dia pengen hidup kayak gitu terus. Ya Oh, kan? maksudnya niat kamu tuh supaya dia tuh bisa normal lagi. Iya normal lagi. Dan kamu pengen punya anak dari dia? Kalau pengen punya anak sih dari dia enggak juga sih ya. Cuma kayak pengen ya udah deh lu jatuh cinta aja sama gue, nggak meskipun gue nggak cinta gitu kan, tapi duit lu ada gitu kan buat gue gitu maksudnya kan. kamu cuman untuk uangnya doang. Tapi maksudnya karena dia suami aku kan ya otomatis aku sebagai istri pun Sah. harus ya. Nanti juga one day takutnya dia menuntut. Kalau gue kasih uang dengan lo tidak menyentuh, Oh, ya kan aku juga jadi tidak kamu mau gitu nggak kan. enak seperti ya, itu. maksudnya gini, gue nggak kerja gitu ya, maksudnya dalam arti kata Iya. nggak kerja tapi dapat duit gitu ya, masih ada rasa ininya lah ya. Tapi sejujurnya ya sebenarnya aku sedihnya gini loh kak. Kenapa aku menikah dengan orang yang tidak aku cintai istilahnya gitu kan. Sedangkan aku dia tidak mau menyentuh aku dan aku tidak memperbolehkan untuk menyentuh dia. Sedangkan sama laki-laki yang aku udah pacarin 6 tahun, dia nggak mau menikahi aku karena permasalahan uang. Iya. Maksudnya kayak ya jomplang banget. Iya, ya kan? Konsep sumpah. yang satu begini, yang satu begini, bertolak belakang. Akhirnya aku deket kak sama cowok. Iya. Terus itu yang tadi dulu yang sama suami kamu yang itu gimana? Maksudnya kamu merasa gimana kan dia? Iya. Pasti Aku agak susah dong ya. Iya susah sih ya, pokoknya kayak aku elus-elus gitu kan. Terus dia marah nggak? Ya dibilang coba aja kalau bisa. Oh gitu. Iya. Ya terus gimana? Ya lu harus mau kak. Maksudnya sekalipun lu tidak menyukai wanita ya Cobalah, iya coba please, please. gitu. Gue tuh istri lo gitu. Terus kamu pegang-pegang. Iya pegang itu juga lama kak, bisa 2 jam loh kak. Tapi akhirnya Ya ya naik kak. Cuman ya itu harus pakai obat kayak jamu. Dia nggak suka kan. Terus dia mau gimana lagi dong? tapi dimasukin. Ya dimasukin. Cuman udahlah gue geli gitu. Gitu. Oh, tapi keluar di dalam. Enggak, aku dia sama aku nggak mau untuk keluar di dalam itu. Ya tapi kan pada akhirnya berhasil ya. Terus kata dia udahlah geli apaan sih kayak gini. Ya maksudnya jangan, lu harus sadar gue tuh istri lo gitu. Karena aku juga bisa meninggalkan si cowok ini buat dia yang notabene sudah sah kan sebagai suami aku. Iya, maksudnya kamu bisa ninggalin pacar kamu untuk ke suami. Iya, memang yang benar kan kayak gitu, karena kan secara hukum kamu
istrinya dia, udah jadi miliknya dia kan gitu. Ya, Terus terus akhirnya karena aku sebagai wanita nggak mungkin ya kebutuhan tidak dipenuhi. Sama yang ini aku udah nggak mau, sama yang cowok ini pun dia nggak mau juga kan sama aku Iya. misalnya. Akhirnya aku kenalkan sama teman kerjaan. Oke, kenalnya gimana prosesnya? Jadi satu kerjaan sama dia tuh awalnya aku kayak ngajak makan bareng gitu pertamanya sama Kamunya dia. yang ngajak? Enggak, dia pertamanya ngajak makan bareng. Cuman dia tuh tahu aku udah punya pacar, tahu. Cuman aku mikir gini, ya udah dia sama gue having fun aja, Kata siapa? kata aku. Dalam hati kamu? Iya, buat sama dia ngajak having, maksudnya buat senang-senang aja lah, nggak serius gitu kan. Nah, one day waktu itu kerjaan aku sampai malam, ya kan. Pulang malam, sedangkan besoknya aku harus masuk pagi lagi. Nah, ditemenin lah sama dia, dianterin. Terus dia bilang, lo mau gue temenin nggak? Terus aku kayak, nggak apa-apa kali ya, nggak soal pacar gue gitu kan. Maksudnya aku juga niatnya tidak mau ke situ tadinya. Nah, akhirnya ya namanya cewek sama cowok di satu kamar, nggak mungkin dong tidak melakukan Kan pulang bareng, emang ke kamar? Kan kita nyewa ini. Nah prosesnya gimana masa langsung? Jadi gini. Saya kan belum tahu nih kan dari kamu dari kerja nih kan katanya. Pulang kerja nih kan malam nih. Karena besoknya masuk pagi kan, nggak mungkin dong kita tidur di kantor kayak gitu kan. Terus akhirnya aku mikir, kayaknya gue nggak bisa pulang nih. Kamu bilang? Nggak bisa pulang, bisa nggak anterin gue dulu aja, kayak ke room gitu. Gue udah sewa room nih. Oh ya udah gitu kata dia. Tapi gue nggak bisa tahu tidur sendirian, Kata siapa? kata aku. Wow. Makanya kenapa aku Kode living keras. together, karena aku tidak bisa sendirian. Oh soalnya. karena awalnya kamu emang kamu gak bisa tidur sendiri? Takut? Iya. Tapi kan ada temen cewek bisa kan cari temen cewek. Kalau temen cowok tuh banyak cerita, Kak. Oh iya, iya banyak mulut ya. Nah kalau temen cowok banyak bekerja. Iya bener sih. Terus akhirnya setelah kita tadinya juga ini beneran gak Ki, kata dia. Iya beneran, temenin gue aja, maksudnya ya kita nonton Netflix sama maraton gitu kan. Oh iya. Speaking gitu. Seneng dong dia, semangat dong dia. Ya awalnya sebenarnya dia tidak mau kayak gitu. Oh dianya sebenarnya nggak ada perasaan sama kamu? Nggak ada, kita hanya sebatas teman biasa kan. Terus? Cuman pada saat itu aku nangis ke depan dia. Aku nangis kayak hidup gue tuh gini banget tahu ke dia. Curhat apa kamu? Curhat tentang kayak pacar gue tuh kayak gitu. Tapi aku tidak menceritakan pernikahan itu ya, karena tidak ada yang tahu. Cowok gue tuh kayak gini sama gue. Pokoknya aku menceritakan yang bener-bener sakit lah menurut aku kan ke dia. Jadi niat kamu cuma curhat doang? Iya. Atau menggoda dia? Curhat doang awalnya. Terus akhirnya kan dia mengusap Kasian. air mataku. Iba. Ya beginilah aku. Ya udahlah, Ra. Itu ceritanya di kasur, di kamar? Iya, itu sambil nonton Netflix. Oh. Malah Netflix kayaknya nonton aku kayak. Jadi kamu punya cerita sendiri? Ya udahlah kata dia gitu kan. Terus akhirnya meluk kan. Sambil nangis gitu kan? Udah sekarang kan ada gue, kata dia gitu. Terus lama-kelamaan kan nyaman dong, namanya dipeluk, habis dipeluk nyaman dong Kak. Terus setelah dari situ aku ke main gitu. Tadinya awalnya bilang gini, tapi gue nggak mau ya ngelakuin itu sepik aku. Ke dia, Iya, ke kamu dia. mention. Iya, nggak mau ya aku ngelakuin itu. Iya nggak apa-apa, cuman aja. Oh, wah ini pelakor juga nih, penggoda juga. Triknya bagus juga loh dia. Pertama awalnya Nangis loh. nggak bisa tidur sendiri, abis itu nangis, ala curhat biar dikasihanin. Yang kedua sosok wanita suci. Gue nggak mau yang ngelakuin itu ya gitu. Terus akhirnya ya lama-kelamaan kok kayak dia lebih memuaskan aku dibanding Karena baru. cowok aku itu, iya. Dan aku kalau setelah 6 tahun ini sama si cowok aku itu, aku ngerasa udah biasa aja Kak. Bahkan kayak udah nggak mau disentuh dia lagi gitu kan, karena ya udah bosen kan. Nah sama yang ini bener-bener kayak muasin aku banget, bener-bener bikin, Maksudnya bagaimana? Coba dijelaskan. bener-bener lebih bikin detail. aku, Tadi kan, tapi kan biasanya sama aja. iya dong sama aja. rasanya Terus ya? dia kayak aku gitu kan, dan aku tuh nggak bisa kan di leher. Oh. Terus dia kayak
Aku jadi malu ya. Terus udah gitu, tapi kan aku bilang, tapi nggak mau ya dimasukin. Sepik-sepik. Sepik-sepik, nggak mau ya dimasukin. Iya, kata dia gitu. Dia masih menurut gitu kan. Terus udah gitu lama kelamaan nggak apa-apa kali ya dibuka celananya. Kata siapa? Kata si cowoknya. Terus aku bilang, ya udahlah kalau kayak gitu ini udah telanjur. Kita udah telanjur ngelakuin, maksudnya udah nggak nanggung aku mikirnya gitu kan. Kentang. Iya. Ya udah akhirnya kita ngelakuin itu. Ngelakuin hubungan HS itu. Nah pas celananya, Ya terus akhirnya aku ngerasa kayak butterfly era gitu loh Kak. Bener-bener gimana ya, terngawang-ngawang lah. karena apanya yang dibikin terngawang-ngawang? Maksudnya tindakan dia yang seperti apa? Tindakan dia yang megang area aku ya kan. Dia Pakai tangan. Iya. Terus nyium seluruh badan aku gitu. Enggak dijilat. Awalnya aku nggak mau karena malu, ya kan. Terus tapi lama-lama kelamaan, ya dia mau. Terus aku melakukan itu bisa 6 kali loh Kak. Di dalam satu malam Iya. kemarin. Waktu itu. Dia berapa kali? Dia keluar berapa kali? Iya pokoknya aku melakukan itu kayak kita udah beres nih, lagi yuk gitu. Kita udah beres nih lagi yuk gitu. Kayak itu sampai pagi Kak. Wah parah. Dan aku Yang minta lagi siapa? Dia apa kamu? sama-sama sih. Nah, aku sama pacarku itu nggak pernah selama sama kayak dia. Bersama pacar kamu selalu melakukan cuma sekali. Kayak maksudnya malam nih, nanti pagi lagi cuman gitu doang. Nggak pernah kayak berturut-turut. Kayak 2 kali lah paling. Iya, nggak pernah berturut-turut. Dia dan aku baru merasakan ini sih cowok ini yang gue mau. Maksudnya kebutuhan sama dia yang Perlakuannya juga kali ya. Maksudnya iya. dia tahu spot-spot di mana yang kamu suka. Iya, Tapi kan benar. kalau kayak gitu masalah komunikasi doang. Tapi si cowok aku yang ini pun dia nggak ini inisiatif. Kak. Iya, terus kayak gampang capek. Aku kan jadi sedangkan akunya masih mau kan. Oh, jadi kayak males. Iya. Cowok kamu itu Makanya pengen dilayanin. terus maksudnya aku tuh istilahnya pengen gaya kayak gini nih. Iya, tapi aku nggak bisa. Kayak lu kan cowok. Oh, jadi Gitu kayak dia tuh kan. nggak menuruti keinginan kemauan kamu. Dia tidak bisa memuaskan aku sebagai, kan biasanya cowok ya yang main dipuaskan, tapi di sini aku jujur sih aku tuh agak juga sih ya soal kayak gini. Di sini kamu dipuaskan sama si. Ya sama si cowok yang ini. Cuman sayangnya si cowok ini aku kan niatnya cuma having fun aja, nggak mau niat serius sama dia juga. Kenapa kan. emang? Karena dia punya pacar Kak. Iyalah masih pacaran. Tapi aku kan nggak kecuali juga dia sih. udah punya istri. Kalau masih pacaran ya kan wajar cari yang terbaik. Tapi secara apa cinta gitu ya, maksudnya rasa cinta kamu lebih cinta mana? Sama cowok aku yang ini sih, karena kan dia nge-treat like akuin banget kan. Yang pacar kamu? Iya. Atau yang kalau yang si having cowok fun? si having fun kan aku kenal hanya sebatas teman kerja. Jadi aku berpikir bahwa pada saat itu adalah hilaf kan. Karena aku lagi galau sama dua cowok ini, bertemulah dengan dia kan. Akhirnya aku puasin lah apa sih kepuasan aku sama dia, dan ternyata dia oke juga mainnya gitu kan. Tapi kalau cinta tetap sama pacar kamu? Iya, dan itu aku nggak bisa bohongin sih kalau untuk perasaan kan, karena dia udah nemenin aku selama 6 tahun. Oh, hanya karena durasi yang lama ya? Iya sih, dan itu ya menurut aku gimana ya, kalau untuk ninggalin dia udah punya kartu as aku juga. Nah itu dia, Itu- banyak faktor lah ya. Iya, untuk jadi aku meninggalkan. juga, dan sampai seharusnya gini loh, dia udah tahu ceweknya mau dinikahin sama cowok lain, seharusnya dia mikir sebenarnya kan. Iya, dan kamu juga harusnya mikir, kok kamu mau dijual sama cowok kamu gitu loh untuk dinikahin sama cowok lain. Iya, Berarti kan nggak sebenarnya cinta amat. cinta di awal-awal. Iya, kalau cinta mah mau semiskin apapun gitu kan. Kalau kita menyerahkan pasangan kita buat orang lain ya berarti kayak berarti dia lebih cinta uang gitu loh daripada kita. Dia cinta uang karena semenjak kerjaan dia lagi down itu aja Kak, beberapa tahun lalu itu. Dan aku tuh baru tahu ternyata dia kayak gitu. Dia bener-bener gila uang ternyata. Dia lebih apa ya, dibilangnya manipulatif kali ya kalau kayak gitu kan. Ngakalin. Iya, ngakalin. Terus
aku juga jadi kebingungannya dengan 3 cowok ini sih. Si cowok yang memuaskan aku takutnya dia tidak mencintai aku juga, ya kan? Karena dia punya pasangan juga. Sedangkan dia juga Kan kamu bisa membikin dia jatuh cinta sama kamu. Buktinya semalam aja dapet 6 kali, ya kan? Iya Berarti sih. kalau kamu mau berarti bisa kan sebenarnya. Tapi karena udah kadung sama yang ini juga Dan nanti. dia juga kan nggak tahu aku sudah menikah. Takutnya dia kecewa Oh, juga iya. kan, bahwa aku sudah menikah. Itu sih Terus kamu berapa kali berhubungan sama dia tuh? sama yang si Setelah cowok yang ini. 6 kali dalam 1 hari itu. Besoknya dan beberapa hari kemudian aku nggak ketemu, bukan nggak ketemu sih. Jadi kita dibedain divisi gitu kak. Oh, Dan itu tuh makin kesel banget kan. ya, Kayak pas dipisahin dong. iya dipisahin, kok bisa banget ini, kenapa kayak di saat gue udah mulai menemukan gitu kan. Nah karena dia mikirnya mungkin dia punya pasangan, dia ke aku pun kayak lost interest gitu kak. Padahal sebenarnya kita udah janji buat ketemuan, buat ketemu lagi. Iya, jadi akalnya warasnya mulai jalan gitu kali ya. Kemarin itu kan ke bawah suasana. Jadi kan laki-laki kan mikirnya pakai logika, aduh gila, gue udah punya pacar, gak boleh gini, kasihan nih pacar gue, kadang-kadang gitu. Iya Kadang-kadang sih. dia ngerasa kayak bersalah, guilty. Akhirnya kayak ya udahlah, sebelum ini jauh diakhiri gitu. Kayak gitu. Tapi aku malah jadi ngejar-ngejar dia kak. Nah, karena kamu udah dapet Kepuasan itu sama dia, dan aku tuh pengen, maksudnya kenapa sih, kasih tau gue kenapa lo lost interest, maksudnya kayak balas chat pun dia jadi kayak semaunya dia. karena kan gak ada hubungan. Nah, itu. Begituannya nggak pakai hubungan, hubungan tanpa status. Jadi biasanya kan ya cuman kalau udah dapet ya udah, dadah bye bye. Nah itu, sedangkan aku tuh udah menemukan anjir nih Malah kamu laki-laki yang makin penasaran gitu kan. Wah, ternyata dia enak, terus dia menghilang. Jadi kamunya kayak orang aku jadi pusing sendiri. kayak orang apa ya, celingak-celinguk gitu. Iya, aku jadi pusing sini. Aduh, gue mau ke siapa nih? Ke cowok gue malas, udah malas ke dia. Cari lagi lah. Kayaknya nggak ada yang sehebat dia deh ya. Oh, Aku tapi milih kamu sumpah. nggak berusaha mencari. Udah, terus dia tuh tetap balas chat, cuman semau dia. Terus tiap aku aja ketemu yuk. Aku udah sewain tempat loh, tempatnya bagus. Ayo kita kayak semalaman buat ya udah refreshing aja sama kerjaan, kan kamu capek sama kerjaan, aku juga capek sama kerjaan. Kita refreshing aja gitu kan. Dia bilang, "Iya, nanti ya, kerjaan aku lagi banyak, kerjaan aku lagi sibuk." Tapi dia tuh kayak ngehindar. Terus tiap aku tanya, "Kenapa sih ngehindar?" "Enggak kok, aku enggak ngehindar." Iya, maksudnya karena cewek lo, jawab aja. Terus masih mau sama gue apa enggak? Ya dia kayak bilangnya, enggak ya, ntar ya Ra, bahasnya nanti ya, masih pusing sama kerjaan kayak gitu. Terus jadi kan aku mau berpikir dia tuh masih mau gak sih sama gue? Karena pada dasarnya laki-laki itu kan memburu. Laki-laki itu memburu. Kalau dia yang diburu, dia rasa apaan sih? Itu kan harusnya pekerjaan gue gitu. Iya sih, tapi kayak pengen to the point, udah deh yuk kayak gitu aja deh sama gue gitu. Itu kamu nggak nyamperin dia, ayo hari gitu kita ke hotel. Iya, sumpah aku tuh pengen banget kayak gitu, sumpah. Tapi kamu nggak melakukan itu Enggak lah, ya? karena kita udah jauh gitu loh. Kan dia juga takutnya lagi sama ceweknya kan. Nggak enak juga, si ceweknya juga kan nggak tahu tentang aku. Kan jadi masalah lagi, masalah baru gitu kan. Cuman kayak anjir, gue lagi pengen nih sama lo gitu, lo kemana? Gitu. Harusnya cari lagi. Tapi aku takut lah, nanti gue nyakit lagi kan. Jadi nggak ada cerita lagi nih. Aku nungguin soalnya. Nungguin nih, ada lagi cerita lagi nggak? Tapi akhirnya aku tetap berlanjut sama si cowok ini sih, sama si cowok Si pacar. ya, si cowok aku ini. Ya mau gimana lagi ya, aku juga akhirnya mau melakukan sama dia. Terus tapi tetap status aku sama si suami ini masih berjalan. Apakah ada cerita lagi? Oh ya ada. Karena dia udah menghilang nih ya, si cowok ini. Akhirnya kita ada acara gathering nggak di tempat kerja, ya kan? Itu tempatnya emang jauh ya, pulaunya tuh jauh banget. Terus aku kayak naik kapal juga. Cowok kamu ikut nggak ya si Enggak, aku nggak mau ngajakin dia. nggak si siapa tuh? Si suami. Sekantor, teman kantor Oh, kamu? enggak, dia nggak ikut.
karena dia nggak mau ketemu sama aku lagi katanya. Ya udah aku kayaknya ya udahlah it's okay gitu kan. Ya udah akhirnya aku ingin mencoba suasana baru kan. Akhirnya aku ikutlah gathering sama teman-teman di sana. Nah, karena tempatnya benar-benar jauh, terus privacy juga kan. Ya aku ngerasa seneng dong, maksudnya wah ini waktunya gue nih buat have fun gitu kan. Healing. Iya, healing. Di saat disakitin sama cowok-cowok ini gitu kan. Yang nggak jelas. Yang nggak jelas itu Nggak sumpah. ada yang bener ya cowoknya ya. Sumpah emang. Terus akhirnya semakin malam kan namanya gathering pasti ada acara party kan. Nah, ternyata ada beberapa kelompok dia mengadakan kayak apa ya? Party, Private party gitu ya private party. Dan itu tuh notabene kebanyakan laki-laki. Yang ceweknya cuma berapa orang? Yang ceweknya tuh ya lebih sedikit lah, karena sebagian namanya berkelompok ya, mereka juga kayak udah masing-masing yang lainnya. Nah di situ tuh ternyata partinya di ruangan itu ada beberapa cowok berpakaian gitu Kak. Ya aku sebagai wanita yang suka seperti itu, mataku langsung jeli dong. Wah gitu kan. Sedangkan kamu berpakaian? Aku berpakaian dan aku nggak tahu maksudnya lah kok di acara kayak gini mengadakan hal begini. Akhirnya aku berpikir iya ya, kalau emang buat having fun doang, kenapa gue harus ke satu orang aja? Ya karena aku mikirnya gitu. Akhirnya kayak aku minum-minum, terus aku coba deketin satu cowok yang badannya keker. Aku tuh suka banget cowok yang badan keker, kayak lebih gede gitu kan. Jadi itu di partinya tuh nggak pada pakai baju? Iya. Terus kalau misalnya ada orang yang motret-motret gimana? Enggak, itu enggak. Jadi si handphone pun bener-bener ditaruh Kak. Buat bener-bener, jadi kayak ini kita bener-bener ngejaga, karena kan ini kantor kan, takut juga mereka kan perusahaan dong, takutnya perusahaan juga jadi jelek kalau misalnya kita menyebarkan video-video yang nggak baik gitu kan. Nah ya udah akhirnya kayak aku mau coba ikut. Karena aku juga bosan lah sama acara-acara teman-teman aku yang lain ya cuma gitu barbekyuan gitu-gitu kan. Akhirnya aku ikutan lah ke mereka. Terus kita kayak minum-minum, akhirnya mabuk kan. Kamu nggak buka baju? Akhirnya aku buka baju aku. Karena kan udah dilihatin sama semuanya dong. Ya dia sama semuanya. Jadi kayak bentuknya di outdoor atau di indoor itu di Indoor, suasananya? Indoor. Jadi kayak dalam satu ruangan kayak kamar gitu, tapi dia luas juga sih. Bener-bener. Terus semuanya pada nggak pakai baju. Terus ada yang kayak ya udah mereka. Terus kamu gitu. nggak nanya ini acara apa ya gitu? Karena kamu baru di situ. Ya mereka bilang kayak gitu sih Kak. Terus aku bilang, aku awalnya kan sama si cowok itu aja bilang sama dia, tapi gue nggak mau yang melakukan itu. Berarti kan aku malu ya untuk melakukan itu sama orang lain gitu ya. Satu orang. Iya satu orang itu. Apalagi ini yang ya apalagi ini kan banyak orang. Tapi aku pikir-pikir kayak ternyata seru juga. Nah serunya di mana tuh? Coba Serunya karena ternyata serunya gini loh Kak. Ternyata rame-rame tuh fantasi kita bener-bener dibuat apa ya, dibuat bener-bener dibikin kayak senang aja. Nah terus ya rame-rame itu ngapain, duduk-duduk atau ngapain sih kan? Maksudnya kita tidak berpakaian nih, tapi kita kayak gabut dong kan kalau beberapa kan ada ceweknya kan. Maksudnya kalau gak ngapa-ngapain gabut amat. Enggak gitu lah kan? Kak. Gimana dong? Kan ada yang ada yang gini kan, nah punya lu kecil. Kalau kayak gitu kan nggak bisa ditutupin kan, istilahnya. Kalau misalnya kayak kalian sepakat lagi party, semuanya nggak pakai apa-apa, kan punyanya masing-masing diliatin kan. Ini lu gede amat, hitam amat. Tapi enggak, ternyata di situ enggak kayak gitu Kak. Biasa aja ya. Biasa aja dan mereka udah sering kali ya mereka ya. Iya, ternyata aku baru tahu itu tuh orang-orang kantor yang pada sibuk banget sama kerjaannya, ternyata mereka bener-bener cara untuk menghilangkan stres. Iya, bener-bener kayak wah gila sih, gue nggak nyangka gitu kan. Lo di tempat kerja tuh pendiam. Ternyata wah gila, pas gue lihat gila. Dan cupu-cupu. Iya, cupu-cupu pakai kacamata. Gimana sih Kak orang-orang pekerja gitu kan? Ternyata pas
acara gathering gini ya dibilang ya gue ingin melampiaskan lah. Maksudnya Kapan lagi? Iya, kapan lagi nih healing kayak gini kan. Nah, terus bagaimana perjalanan kamu tuh Terus akhirnya aku menjelajahi ada para satu pria-pria cowok itu? Heeh. pria yang menurut aku ini sama nih sama si cowok ini gitu kan. Maksudnya Badannya bagus. badannya bagus, keker. Ya udah, terus dia tuh si cowok ini ternyata pernah suka kan sama aku Ngomong. di tempat kerja ya. Terus kenapa lo nggak bilang kalau lo suka gitu kan? Aku bilang gitu, kenapa lo nggak bilang kalau lo suka? Terus dia bilang, ya gue kan nggak enak soalnya lo punya cowok. Ya mungkin aku nggak tahu ya, pemikiran cowok sama cewek kan beda ya. Terus oh ya udahlah, sekarang juga cowok gue nggak ada gitu kan. Cowok gue nggak ada. Ya udah, lo mau nggak sama gue sekarang? Aku kayak langsung to the point lah ya, kayak lo suka sama gue ya. Lagian juga kan ini acara party. Iya, Mungkin acara kita party. udah malu-malu sedangkan kita juga udah sama-sama nggak pakai apa-apa. Iya, bener kan. Terus akhirnya kayak oh ya udah. Nah, dia memang nggak tahu titik-titik aku sukanya seperti apa kan. Tapi dia juga bisa memuaskan aku, si cowok ini. Dengan cara ya megang ini aku gitu kan. Itu sih yang paling aku seneng tuh bagian itu sih Kak. Yang bikin aku kayak jadi terngiang-ngiang mulu gitu kan. Itu kamu melakukannya di depan orang lain. Iya. Jadi cuek aja gitu yang lain. Karena yang lain juga melakukan itu depan aku. Oh, jadi kayak berlomba-lomba gitu. Ada Ya, yang maksudnya kayak masing-masing menggarap masing-masing gitu. iya, dan malah ada yang bertiga. Oh, bertiga? Iya, bertiga berempat. Bener-bener itu part yang kayak wow, itu baru pertama kali aku ngelihat kayak gitu. Ada yang suami istri? Enggak, semuanya tidak membawa pasangan masing-masing. Tidak ya, bisa gila lah, hancur lah rumah tangganya Makanya, Bisa. Kak. Nah, itu bagaimana pas dia begitu dimasukin di tempat itu juga melakukannya? Iya, melakukan itu. Tapi aku sama dia melakukannya di kolam renang, Kak. Oh, di kolam renang, di dalam air? Iya, dalam kolam renang. Di dalam kolam renang. Jadi pindah kamu? Iya, aku pindah. Jadi di ruangan itu tuh ada kolam renang. Kayak private swimming poolnya gitu ya. Terus ada juga yang melakukannya di kolam renang? Ada beberapa ya, kebanyakan gitu, sama di bathtub. Oke. Itu rasanya bagaimana tuh? Maksudnya kamu melakukan itu berdua dilihatin banyak orang dan orang lain juga sama-sama melakukan gitu, maksudnya berkegiatan yang sama. Itu rasanya gimana sih? Ya kita udah kayak masing-masing aja sih Kak. Karena kan pemikirannya ya udah di sini kan kita buat senang-senang. Maksudnya sensasinya seperti apa? Karena kan kita nih nggak pernah merasakan kayak gitu, mungkin netizen juga nggak pernah, paling banter tuh sama pacar di kamar gitu kan, istilahnya kayak gitu bareng-bareng dengan orang yang kita juga baru kenal di situ, dia juga lagi melakukan hal itu, kita juga melakukan hal itu, gimana ya perasaannya? Tapi menurut aku di kolam renang itu sensasinya beda loh Kak. Gimana? Sensasinya beda tuh bener-bener ngerasain, kalau di kamar kan gitu-gitu doang ya. Kalau di kolam renang tuh ya bener-bener bikin, menurut aku tuh itu si puncak klimaksnya tuh bener-bener gitu loh. Tapi di air tuh bisa berarti ya? Maksudnya di air tuh tetap bisa masuk ya? Terus kayak malah bikin ketagihan mulu sih kamu menurut aku. Kalian harus coba sih. Kalau ada yang mau ngajakin, ayo aku coba katanya, tapi sama kamu gimana? Kamu bisa muatin aku nggak? Ditantang tuh netizen tuh, katanya ada yang mau. Yang penting syaratnya bisa memuaskan. Ih juga jadi kayak amit yang ngejual lo ya. Jadi ini sekali lagi itu apa sih, party itu istilahnya nggak boleh lah ya sebenarnya, dilarang. Cuman ya ini kan berarti ada orang-orang yang nakal di situ. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Udah begitu, kamu berarti pakai pengaman nggak tuh kan main di kolam? Gimana cara masukin? Enggak, langsung aja, jos aja. Gitu. Iya, tapi kan di luar kan, namanya kolam renang kan, ya udah kalau dia di luar gitu kan, dan tidak ada yang aneh-aneh sih dari situ. Cuma aneh-aneh semua lah. Iya, nggak ada yang aneh-aneh. Maksudnya tidak dimasukin di dalam gitu. Karena aku juga takut lah nanti tiba-tiba gue hamil, bapaknya bingung. Gila kali ya. Nah, terus nggak lanjut sama si itu kan, katanya dia suka sama kamu.
Kamu suka sama dia nggak, baper nggak? Aku nggak suka Kak. Aku nggak bisa jadi hubungan sama orang yang nggak aku suka. Jadi karena di saat itu aku lagi mabuk aja ya. Aku berpikirnya aku udah pusing nih sama masalah yang ada. Terus ada yang mau ngajakin gue senang-senang, ya udah kenapa enggak gitu kan. Nah sedangkan kesenangan aku seperti itu ya kan, melakukan yang kayak gitu. Dan si cowok ini bisa bikin gue senang di saat itu. Besoknya pada ketemu deh tuh sama orang-orang yang kemarin pada di kolam lah, pada di ada dan itu nggak ada pembahasan di kantor gitu ya. Mana kemarin gitu, nggak ada. nggak ada, paling di grup ya. Di grup aja. Tapi enggak sih Kak, itu kan pribadi masing-masing sih sebenarnya kayak gitu kan. Kalau kita kan udah sama-sama tahu, udah sama-sama dewasa lah, jadi kayak Apaan sih ya, gitu, apaan kalau sih digituin malah kayak apa sih, Iya, norak banget bener. gitu ya, bahas-bahas kayak kampung banget gitu. bener kayak menurut aku tuh udah enggak inilah. Tapi jujur ya sebenarnya aku seneng jajan gitu Kak, jajan cowok gitu. Jajan cowok, ya Allah, waktunya jajan. Jajan cowok. Tapi notabene itu juga sebenarnya jajan cowok ya. Iya, Karena aku tapi mencari kalau itu yang kan jajannya nggak disengaja karena kamu nggak tahu kan tempat itu tempat seperti apa. Oh, pas banget nih. Iya. Ya udah lanjut. Nah, konsep jajan kamu tuh seperti apa? Jajan cowok tuh. Bang, beli cowok dong, Bang. Jajannya di mana? Enggak lah. Caranya. Jadi gini. Maksudnya kamu pakai aplikasi atau gimana? enggak. Jadi gini Kak. Sebenarnya sebelum aku sama si cowok yang ini 6 tahun ini, aku tuh punya mantan. Ya. Sebenarnya aku tuh berubah itu semenjak sama dia 6 tahun, karena itu waktu yang lama kan, 6 tahun tuh. Cuman karena dia membosankan, akhirnya aku mencoba cari yang lain kan. Sebenarnya sebelum sama dia tuh aku punya mantan, dan aku juga suka melakukan itu sama mantan aku. Dari awalnya dulunya Iya. kamu udah pernah. Iya, udah pernah melakukan itu kan. Apa yang beda? Sebenarnya aku tuh sebenarnya aku tuh yang penting bisa memuaskan aku sih. Iya, jadi mantan kamu berapa lama berhubungan? Maksudnya pacarannya, kenapa putus? Karena ya dia nggak bisa memuaskan aku. Jadi aku kalau cowok nggak bisa memuaskan, ya udah udahin lah. Gitu. Putus akhirnya Iya, jadi mantan. putus ya jadi mantan. Cuman di sini kan aku juga suka dugem-dugem gitu ya. Ketemu lah gitu sama cowok. Karena aku punya fantasi yang agak-agak gimana lah ya gitu ya. Agak brutal. agak liar. Iya. Nah, aku tuh pengen ngasih tahu ke mantan aku nih, Kayak gini loh. kayak gini loh, Harusnya. gitu kan. Akhirnya aku ngajak dia lah untuk sama si cowok yang aku pacarin lagi yang baru. Yang kamu pacarin berarti kamu udah pernah berhubungan dan kamu udah oke gitu Iya. ya. Maksudnya gaya permainannya kamu fix suka. Maka dari itu kamu Melakukan itu. menghubungi mantan kamu. Iya, jadi aku pengen mantan aku tuh tahu nih Kak, cara bermainnya tuh kayak gini nih, supaya lu tuh jadi cowok nggak gitu-gitu aja gitu loh Itu Kak. ngajakinnya gimana? Kok bisa? Ngajakin si cowok mantan aku. Karena dia masih suka sama aku kali ya, masih cinta kan. bucin Iya, dia. bucin kan. Akhirnya ya udah deh, aku mau ikut kamu. Awalnya nggak tahu. Jadi dia mungkin mikirnya aku Diajak-ajak ya doang. diajak mau main sama dia lagi gitu kan. Dugem bareng. Iya, dugem bareng. Terus akhirnya aku kenalin, ini cowok gue nih. Kayak gituin. Cuman aku juga bilang sama si cowok ini, aku sama dia udah pernah. Mau nggak sih kita kayak di satu ruangan untuk ngelakuin itu, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia kayak ya namanya kita kesepakatan lah kayak gitu kan. Terus aku juga kayak yaudah minum dulu deh supaya mereka mabuk-mabuk dulu gitu kan. Nah akhirnya maulah dibawa ke kamar. Terus akhirnya aku ngejalin HS sama si cowok aku ini dengan dia lihat, dengan si mantan aku ini lihat. Terus dia bilang, gila ya ternyata lo sebagai cewek kayak gini. Gitu. Ini Dia yang gue ngeprank mau. dong. Iya, maksudnya ini lo yang gue mau anjir. Lo nggak ngerti gitu kan. Maksudnya. Masa harus contohin dulu? Iya, maksudnya lo sih sama dia nih cowok gue. Tapi diajak bareng loh. Diajak bareng. Akhirnya bareng kita. Terus gimana? Dia lebih aktif atau dari sebelumnya dia ada perubahan atau enggak? Akhirnya ya pertamanya malu-malu sih Kak. Cuma bilang, apaan sih lu udah lama mau gue malu-malu gitu. Gitu. Lu gak usah malu-malu gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kita saling gantian gitu Kak.
Oh, dan dia lebih hot. Iya. Maksudnya berarti pelajaran yang kamu kasih contoh itu dia masuk gitu. Iya, masuk akhirnya dia tapi memang kayak aku sedihnya, ya kenapa sih lo dulu ngebegini aja, masa gue harus kasih contoh sama laki-laki dulu baru lo mau gitu kan istilahnya. Terus ya udah akhirnya kita ngelakuin bareng bertiga. Seru dong. Seru lah. Semua Itu pertama kalinya, first time kamu bertiga. iya first time. Terus gimana sensasinya dengan melakukannya cuma berdua, apa sih Iya. ininya gitu, maksudnya yang kamu rasakan? Bisa diceritakan? Kalau maksudnya berdua sama si cowok itu. Iya, dibanding kita melakukan berdua sama pasangan, tapi sekarang kan bertiga nih. Kalau Sensasi dong, pasti ada sensasi. Seperti apa sih perbedaannya? kalau bertiga lebih memuaskan ya, memuaskannya gini loh. Aku yang sebagai cewek itu bisa ngebuat nih laki-laki jadi terpana sama aku. Wih, Dewi Fortuna atau Dewi apa sih? Dewi kecantikan. Jadi itu kebanggaan buat kamu. Iya ya? bangga dong aku, makanya kenapa yang pesta itu awalnya kan aku nggak tahu kan. Cuman aku jadi oh ya udah kan jadi udah biasa karena gue udah pernah nih. Kayak meskipun cuma sama satu orang. Tuh, cuman aku maksudnya kagetnya karena kan ini teman-teman kantor yang biasanya cupu-cupu lah di tempat kerja, kok tiba-tiba melakukan Iya, itu kan tadinya. kalau itu kan konsepnya beda tuh, Iya. karena misalnya melakukan tapi banyak orang bareng-bareng sama-sama melakukan di satu tempat. Cuman Kalau beda. Kalau ini kan di satu bertiga yang di mana satu itu ruangan. dengan mantan kamu Dan cowok aku. Nah, terus Nah, cuman aku merasa langgeng tuh sama si pacar kamu yang itu. sama si cowok yang ini enggak sayangnya. Kenapa? Ya aku bosenan ke orangnya. Putus lagi. Iya, aku putusin. Soalnya aku kalau udah ngerasa puas, aku kayak udahlah. Kan biasanya cowok ya, kayak gitu. Cuman di sini aku mikirnya, ya udah. Kalau gue udah ngerasa puas, terus misalnya lo nggak ada effort balik ke gue, mau apa? Gue tinggalin. Udah nggak butuh gitu kan, istilahnya. Kalau Terus akhirnya cari lagi dong. cari lagi, itu yang disebut aku suka jajan cowok sih dari situ. Tapi jajannya konsepnya pacaran lah ya. Pacaran. Nah, kamu pacarin lagi tuh cowok. Ya ini aku cari lagi cowok di aplikasi hijau gitu. Dapet. Bagaimana yang ketiga ini? Nah, tapi yang ketiga ini tuh cupu parah, terus kecil. Terus suka. Akhirnya Aku nggak suka sama yang kayak gitu sebenarnya. Akhirnya aku harus kayak lo nonton ini deh, film ini deh. Kalau lo mau main sama gue, lo harus nonton ini dulu. Terus? Oh iya caranya kayak gini ya. Aku kan jadi kayak gue kayak kasih tau anak kecil ya. Hal yang begini aja malah nggak tahu. Maksudnya lo di kamar mandi sendiri nggak pernah kayak gitu kan istilahnya. Terus? Ya, iya pernah. Cuman kalau sama cewek kan gitu doang. Lah gitu doang apa, sama gue beda, lo kalau pacaran sama gue beda ya gitu kan. Abis si cowok yang ini aku suruh nonton kan supaya di hardening. Masih nggak bisa juga? Aku butuh waktu gitu untuk dia nonton ini. Nah pas setelah itu akhirnya yaudah deh gini aja, gue punya mantan nih. Daripada lu nonton nggak ngerti, gue kasih contoh nggak gitu kan. Ini sama mantan yang mana nih? Sama mantan yang kedua. Yang kedua. Terus? Yang kedua akhirnya terus aku temuin lagi sama yang satunya lagi. Ya kan? Jadi bertiga. Jadi berempat dong sama Oh ya, kamu? jadi berempat sama akunya ya. Nah, itu bagaimana pembagiannya tuh? Pembagiannya jadi aku juga nyuruh si cowok itu untuk daripada lu nonton lo liat langsung gue deh gimana sama nih cowok gitu kan. Terus akhirnya aku ngelakuin sama dua cowok ini. Pertamanya malah aku yang merangsang cowok-cowok ini. Kayak aku pegang-pegang lah ya kan, aku elus-elus gitu. Dia masih kan. ngeliatin ya yang Iya. kamu itu. Terus lah ternyata kamu gini ya cara mainnya. Lah emang harus gimana? Nggak harus cowok kok yang mulai. Gue sebagai cewek bisa kok gitu kan istilahnya. Nah terus setelah aku main sama dua cowok ini, akhirnya aku main sama dia meskipun aku yang di atas sih kak. Oke. Terus main berempat nggak? Iya, cuman kan gantian-gantian, nggak bisa banget sendiri. Maksudnya gantian-gantian kata tahu ya, aku tapi main sama dia berempat. Oh, gantian gitu Iya, ya? gantian. Capek? Karena aku seneng sih kak.
Ayo netizen, pikiran kamu udah kemana itu? Wah, main berempat. Durasi berapa lama tuh? Pokoknya dari malam sampai pagi sih. Dari malam sampai pagi. Dan kamu menikmatinya. Yang paling hot di antara 3 itu siapa? Yang kedua sih. Yang kedua, tetep yang kedua juaranya. Kenapa lu putusin? Karena dia ya gitu, tetap juga loh, dia tetap aja Kak kayak capek aku nggak suka apa sih, aku tuh udah kayak klimaksnya lo capek, kayak aduh nggak seru kan kalau kayak gitu. Iya. Apa kabar tuh ya orang-orang itu ya? Udah pada menjamah kamu berjamaah gitu ya. Jadi apa namanya ya, pokoknya hal kayak gini seperti biasa disclaimer gitu ya. Kita tuh tidak mendukung hal-hal yang kayak gitu, saya main berempat, berlima, itu kan nggak boleh. Bolehnya tuh ya benar-benar dalam jalur nikah yang halal gitu lah kalau bisa. Jangan hindari kayak gini, dan ini cukup jadi pelajaran. Tetap kita sebelum closing, kamu sampaikan pesan moral untuk para cewek-cewek dan cowok-cowok supaya jangan sampai kayak kamu nih. Cukup kamu aja yang cerita. Pesan moral supaya teman-teman yang belum terjerumus untuk bisa menjaga ininya lah, kehormatannya. Pesan moralnya sebenarnya ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya, tentang aku, teman-teman semuanya yang ada di sana. Terus sebagai seorang wanita memang paling utama adalah menjaga kehormatan dan menjaga martabat, itu aja. Terus sebenarnya jangan terlalu terbuai sama rayuan laki-laki. Itu karena mau sebaik apapun seorang laki-laki, pada kenyataannya dia tidak akan pernah benar-benar tulus kecuali seorang suami ya. Tuh. Terus kalau misalnya pacaran, kalau misalnya memang kalian seorang yang kayak ingin kebutuhannya ini, tahan aja sih sampai punya suami. Kalau aku gitu sih. Jadi kalau yang hyper bagaimana? Nggak usah tahan tuh. Buru-buru nikah nih. Iya, buru-buru nikah sih. Cowok lo harus dinikahin dan jangan lama-lama pacaran itu sih. Nah, itu dia nih. Bener 6 tahun gitu loh. Karena jadi akhirnya bosen, terus rumah tangga jadi kayak buat apa? Iya. Kita sudah pernah tinggal bareng, kita sudah pernah melakukan seperti hubungan suami istri. Terus nikah buat apa? Akhirnya jadi konsep pernikahan itu jadi nggak penting. Makanya jangan coba-coba hal seperti itu kalau kita belum nikah. Supaya nanti pernikahan kita tuh bakalan indah, bakalan benar-benar kayak berarti, meaningful gitu ya. Punya value yang kita tuh bener-bener nggak bosen. Justru pacarannya tuh setelah nikah. Ya, Jangan benar. pacaran dulu baru nikah, akhirnya bosan. Jadi silahkan di komen. Ada nggak yang melebihi Kiara ya tadi ya? Main berempat, ada nggak yang tidak berlima, berenam, Yang suka jajan? yang suka jajan. ada yang suka jajan. Suka jajan cilok ya maksudnya kan? Jajan cilok, jajan bakso. Iya. Hati-hati dalam berjajan gitu kan. Cek dulu bahaya apa enggak, penyakit apa enggak, karena itu bisa merugikan kamu sendiri ya. Itu aja pesan moralnya. Terima kasih Kiara. Oke, makasih juga Kak.